Morowali sering disebut simbol kemandirian nasional. Tapi di lapangan, ceritanya tidak sesederhana itu. Sebuah titik strategis yang terletak sangat dekat dengan epicentrum Katulistiwa, poros alami pergerakan bumi. Di wilayah inilah, sejak jutaan tahun lalu, gaya sentripetal bumi mengumpulkan endapan mineral paling berharga. Kita duduk di atas tumpukan material yang kini menjadi rebutan setiap kekuatan besar. Dan ironisnya, kita sendiri sering tidak menyadari nilainya. Inilah sebabnya mengapa kekuatan yang haus sumber daya dan terbiasa membangun hegemoni selalu mengincarnya. Karena siapa yang menguasai titik ini, menguasai mineralnya. Argumen untuk menguasai Morowali, beserta bandara misteriusnya, dengan bungkus investasi sesungguhnya adalah bagian dari sebuah permainan geostrategis yang halus, cerdas, dan licik. Semua dibungkus rapi, seolah-olah demi pembangunan, demi lapangan kerja, demi masa depan industri. Padahal di balik narasi manis itu, ada kepentingan yang jauh lebih besar. Morowali adalah titik kunci, dan siapapun yang bisa menanamkan kendali di sini, bahkan melalui infrastruktur sekecil sebuah bandara, sedang menanam pengaruh jangka panjang di wilayah paling strategis Indo-Pasifik. Inilah bentuk hegemoni modern, bukan lewat invasi, bukan lewat senjata, tetapi lewat akses, logistik, dan kendali tersembunyi atas wilayah yang memegang kunci mineral dunia. Isu Indo-Pasifik kini menjadi salah satu titik panas geopolitik dunia. Sebuah panggung besar yang memperlihatkan tarik-menarik kepentingan antara Washington dan Beijing. Bayang-bayang ketegangan di Selat Taiwan masih melekat kuat dalam ingatan global. Sebuah simbol bagaimana perebutan pengaruh tidak pernah benar-benar mereda, hanya bergeser bentuk dan lokasinya. Dan tanpa kita sadari, Indonesia perlahan terseret masuk ke dalam pusaran itu. Bukan melalui konflik terbuka, tetapi melalui jalur yang jauh lebih halus, ekonomi, pengaruh, infrastruktur, dan kendali atas rantai pasok strategis. Di balik narasi hilirisasi dan slogan kemandirian, muncul pertanyaan mendasar. Apakah semua ini benar-benar realitas, atau sekadar isapan jempol yang dibungkus retorika? Untuk menjawabnya, mari kita bedah struktur kepemilikan sesungguhnya. Fakta yang jarang dibicarakan adalah saham negara kita di kawasan industri strategis seperti IMIP, Morowali, hanyalah sebagian kecil. Meski secara resmi saham IMIP terbagi 49,69% untuk Shanghai Decent, Tsingshan, China, dan 50,31% untuk dua perusahaan Indonesia. Banyak laporan menunjukkan bahwa pemilik lokal tersebut berafiliasi erat dengan Tsingshan. Ditambah lagi, Tsingshan menguasai smelter, listrik, pelabuhan, dan logistik di dalam kawasan. Hasilnya, meskipun porsi saham terlihat 50-50, kendali nyata IMIP tetap berada di tangan Tiongkok. Negara, melalui skema BUMN atau penyertaan lainnya, nyaris tidak memiliki kontrol dominan. Dengan kata lain, kita menjadi tuan rumah di tanah sendiri, tetapi bukan pemilik suara terbesar. Dampaknya apa? Ketika saham kita hanya sekian persen, konsekuensi geopolitiknya sangat besar. Kita tidak bisa mengendalikan penuh arus produksi dan ekspor.
Dampak dari ini semua, kita tidak bisa mengendalikan penuh arus produksi dan ekspor. Berapa nikel yang keluar, berapa ferronikel yang diproduksi, dan berapa nilai tambah yang seharusnya menetap di Indonesia, semuanya lebih banyak ditentukan oleh pemegang mayoritas. Kekayaan bumi Morowali terbang jauh, tapi manfaatnya tidak kembali sepadan. Namun sebagian besar nilai itu ditangkap oleh pemilik modal, bukan pemilik wilayah. Ketergantungan teknologi memperkuat dominasi asing. Smelter, blast furnace, rotary kiln, hampir semuanya merupakan teknologi milik mereka. Akibatnya, kita hanya menjadi penyedia lahan, penyedia tenaga kerja murah, penyedia energi dan stabilitas, sedangkan otak dan pengendali rantai pasok tetap berada di luar negeri. Kedaulatan ekonomi menjadi rapuh. Ketika kontrol saham bukan milik kita, maka harga ditentukan mereka, arah produksi ditentukan mereka, perluasan industri ditentukan mereka. Bahkan keputusan menghentikan atau memindahkan pabrik pun dapat dilakukan sepihak. Ini bukan sekadar urusan hilirisasi. Ini adalah posisi tawar negara pada perebutan mineral strategis dunia. Hasil akhirnya jelas. Indonesia mendapatkan royalti, tenaga kerja, dan sebagian kecil pajak, sementara nilai tambah besar yang menjadi inti perebutan geopolitik mengalir ke luar negeri. Dan Morowali menjadi contoh paling jelas bagaimana sebuah wilayah super kaya mineral dapat berkembang pesat, tetapi kontrol strategisnya justru berada di luar negeri. Tanpa itu, hilirisasi hanya menjadi pabriknya di sini, kekayaannya pergi ke sana, manfaat strategisnya tinggal cerita.